Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada pangkuan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, Ustazah Diadina Aminata, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi yaitu peserta didik dalam perspektif hadis. Langsung saja, yang pertama, definisi peserta didik. Definisi peserta didik secara etimologi adalah seorang individu, seorang anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah seorang anak didik atau seorang individu yang sedang dalam masa pertumbuhan, sedang dalam masa perkembangan, sehingga masih memerlukan bantuan, sehingga masih memerlukan bimbingan dari seorang pendidik untuk membentuk kepribadiannya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa peserta didik ini adalah seorang individu yang meluangkan waktunya untuk belajar kepada seorang pendidik. Seorang anak didik tersebut sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa kaitannya perkembangan dengan pendidikan itu sendiri? Kaitannya adalah bahwa perkembangan peserta didik itu selalu menuju kedewasaan, di mana semuanya itu terjadi karena adanya bantuan dan bimbingan dari seorang pendidik. Selanjutnya, definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupannya di dunia dan untuk di akhirat kelak. Definisi tersebut mempunyai arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikannya menjadi individu yang lebih dewasa dan untuk membentuk kepribadiannya sendiri. Nah, sebagai contohnya kita sebagai anak merupakan peserta didik dalam keluarga, kemudian murid merupakan peserta didik di dalam sekolah, dan umat beragama menjadi peserta didik masyarakat sekitarnya, dan umat beragama juga menjadi peserta didik dalam suatu agama. Dengan demikian, dalam konsep pendidikan Islam, tugas mengajar, mendidik, dan memberikan tuntunan sama dengan artinya dengan upaya untuk meraih surga. Apabila kita menelantarkan hal tersebut, berarti sama dengan menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam neraka. Selanjutnya membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan peserta didik. Rasulullah SAW sangat memberikan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ditemukan hadis-hadis yang membicarakan tentang mencari ilmu pengetahuan. Perhatian yang demikian tinggi karena Rasulullah juga menyatakan dirinya sebagai pendidik. Rasulullah lebih mengutamakan majelis orang yang belajar daripada majelis orang ahli ibadah. Untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas berdasarkan tinjauan hadis dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Artinya, seseorang tidak bisa hanya bercita-cita, akan tetapi harus diiringi dengan berikhtiar. Orang-orang yang berikhtiar untuk belajar kelak akan dikaruniai kepahaman agama yang pada akhirnya akan menghantarkan menuju kemuliaan dan kebaikan. B. Peserta didik diperbolehkan iri hati kepada orang lain
yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, sebagai cambuk untuk rakus dalam menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dengan semangat menuntut ilmu itu diharapkan akan menyebar ilmu pengetahuan di muka bumi. C. Peserta didik hendaknya menyadari bahwa dalam menuntut ilmu tersebut ia berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempermudah baginya menuju ke surga. D. Adab peserta didik dalam menuntut ilmu. Berkaitan dengan sifat-sifat peserta didik, Al-Ghazali merumuskan adab peserta didik dalam menuntut ilmu sebagai berikut. Yang pertama, mengawali langkah dengan menyucikan hati dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela. Yang kedua, mengurangi dari segala keterkaitan dengan kesibukan-kesibukan duniawi dan menjauhkan dari keluarga dan kota tempat tinggal. Yang ketiga, hendaknya ia tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang mengajarinya, tetapi menyerahkan bulat-bulat kendali dirinya kepadanya dan mematuhi segala nasihatnya. Yang keempat, bagi seorang pemula dalam upaya menuntut ilmu ialah tidak memalingkan perhatiannya sendiri untuk mendengar pendapat-pendapat manusia yang bersimpang siur, baik ilmu yang sedang ia pelajari termasuk ilmu-ilmu dunia ataupun ilmu-ilmu umum. Yang kelima, menunjukkan perhatiannya yang sungguh-sungguh kepada tiap-tiap disiplin ilmu yang terpuji, agar dapat mengetahui tujuan masing-masing. Yang keenam, hendaknya ia tidak melibatkan diri di dalam berbagai macam ilmu pengetahuan secara bersamaan, melainkan melakukan dengan menjaga urutan posisinya, yakni melalui ilmu yang paling penting. Yang ketujuh, hendaknya ia tidak melibatkan diri dalam suatu bagian ilmu sebelum menguasai bagian yang sebelumnya, sebab semua ilmu berurutan secara teratur. Yang kedelapan, hendaknya ia berusaha mengetahui apa kiranya yang menjadi sesuatu menjadi semulia-mulia ilmu. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, kemuliaan buah dari ilmu tersebut. Yang kedua, kemantapan dan kekuatan dalil yang menopangnya. Poin yang kesembilan, hendaknya penuntut ilmu menjadikan tujuannya yang segera demi menghiasi batinnya dengan segala aspek kebijakan. Sedangkan tujuan selanjutnya demi mendekatkan diri kepada Allah. Yang kesepuluh, hendaknya ia mengetahui hubungan antara suatu ilmu dengan tujuannya, agar yang demikian ia dapat mendahulukan yang dekat dan perlu sebelum yang jauh. Kesimpulan dari semuanya yaitu peserta didik sebagai salah satu komponen pokok dalam pendidikan harus diketahui tingkat kemampuan, karakteristik perbedaan, hak dan kewajibannya. Hadis memberikan gambaran tentang sosok peserta didik yang ideal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, yaitu menjadi ulama yang basotan fi ilmi dan basotan fi rizki. Peserta didik dan tujuan pendidikan memiliki kaitan yang saling mempengaruhi antara komponen satu dengan komponen lainnya. Sehingga proses pendidikan hendaknya merupakan perpaduan yang integral dan harmonis untuk menghasilkan pendidikan yang ideal. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus mengantarkan peserta didik mencapai suatu tujuan hidup yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.